Salam Skapsa bisa. Santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke, pelajar Skapsa, pada mata pelajaran instalasi tenaga listrik kelas 11 semester genap, kali ini saya akan menyampaikan materi tentang tenaga listrik. Untuk itu, silahkan simak video berikut ini. Baiklah, pelajar Skapsa, untuk instalasi tenaga listrik kelas 11 semester genap, kita akan melanjutkan pembahasan dari kemarin, yaitu K3 listrik. Nah, karena kemarin kita membahas tentang K3-nya saja, nah hari ini kita akan mulai membahas mengenai peralatan listrik dan material listrik. Untuk itu, sebelumnya tolong disiapkan buku tulis dan awali dengan berdoa, supaya yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat dan membawa barokah. Di sini ada sebuah kata-kata yang saya tahu dari media sosial, yaitu di musim ini, musim pandemi ini, kita dapat memilih untuk diam dan menerima atau untuk berusaha dan menyiapkan masa depan. Semua itu adalah pilihan kalian sendiri, ya. Yang jelas setiap usaha insya Allah akan membuahkan hasil. Oke, tujuan pembelajaran. Yang pertama, kalian dapat memilih alat kerja dan material kerja. Yang kedua, dapat mendeskripsikan masing-masing dari alat kerja dan material kerja pada pemasangan instalasi penerangan, panel, dan penangkap petir. Tujuan yang ketiga adalah dapat menyiapkan peralatan. Selanjutnya, yaitu dapat mempraktekkan penggunaan alat kerja dan material kerja tersebut. Jadi seperti itu, setelah menyimak materi dari saya ini, diharapkan kalian dapat melakukan hal-hal tersebut. Nah, tahunya dari mana? Dari melakukan evaluasi pembelajaran yang akan saya tampilkan di Google Classroom. Jadi tolong dikerjakan dengan jujur dan sungguh-sungguh. Oke, peta konsep. Jadi sebelum saya membahas, saya akan menjelaskan apa saja yang kita bahas pada peralatan dan material kerja kali ini. Yang pertama adalah ketentuan puil. Yang kedua adalah mengenal petir, karena di sini yang kita bahas adalah komponen penangkap petir, ya, pengamannya. Kemudian penjelasan peralatan listrik, jadi terkait dengan macam-macam peralatan listrik yang kita gunakan. Kemudian disusul dengan penjelasan material kerja. Jadi selain ada peralatan listrik, ternyata ada bahan, ya, suatu alat, suatu material yang dapat habis ketika kita pasang. Kemudian adalah pemasang penangkap petir. Jadi 5 tersebut akan saya bagi menjadi 2 sesi. Yang pertama nanti 1-3 kita bahas pada sesi ini, dan 4-5 karena cukup panjang akan kita bahas pada pertemuan depan. Nah, selanjutnya di sini adalah puil, persyaratan umum instalasi listrik. Ya. Puil di sini membahas mengenai ketentuan kelistrikan yang ada puil 2000, 2011 yang banyak digunakan sekarang. Tapi puil 2000 juga masih digunakan. Kenapa ada puil? Ya, karena pada suatu instalasi listrik dibutuhkan yang namanya jaminan. Jaminan terhadap apa? Terhadap kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan hidup. Mulai dari pekerja, konsumen, produsen, masyarakat, dan bahkan lingkungan di tempat kerja tersebut harus dihargai kehidupannya, ya. Nah, apa saja yang kita bahas untuk memperoleh jaminan dan K3LH ini, yaitu adalah pada instalasi baik tegangan rendah sampai dengan tegangan ekstra tinggi. Nah, itu dibahas di puil. Dan kita akan membahas sedikit mengenai instalasi, karena kita di sini membahas instalasi tenaga listrik. Ya. Yang pertama adalah
Untuk perlengkapan listrik ya harus dirancang supaya dapat bekerja dengan normal dan handal. Maksudnya apa? Jadi tidak yang penting terpasang, bukan seperti itu ya. Jadi peralatan listrik harus dirancang supaya dapat bekerja secara normal. Secara normal ya, kalau kipas angin ditaruh di tempat yang seperti apa. Lampu ditaruh di tempat yang seperti apa. Apakah lampu harus dihujan-hujankan dan seterusnya. Nah, itu nanti pasti ada standarnya sendiri. Mana lampu untuk penerangan jalan, mana lampu untuk home industry, mana lampu untuk industri menengah dan seterusnya. Apakah butuh cahaya lampu warna putih? Apakah butuh cahaya lampu warna kuning dan seterusnya. Nah, itu kita harus menentukannya sebelum melakukan pemasangan. Nah, handal di sini dalam artian adalah pemasangan installasi listrik biasanya adalah mempunyai yang dinamakan garansi 1 tahun setelah pemasangan. Nah, namun diharapkan pada suatu instalasi gedung atau industri dapat bertahan antara 10 sampai 20 tahun. Nah, itu yang dinamakan handal. Ya. Kemudian harus dipasang, dihubungkan, dan diberikan proteksi. Ya. Untuk apa? Agar tidak menimbulkan kecelakaan kerja. Baik kecelakaan elektrik shock, baik kecelakaan kebakaran, dan lain sebagainya. Nah, itu yang pemasangannya harus diproteksi. Jadi setiap apapun, termasuk sebenarnya instalasi rumah sederhana pun sudah ada proteksinya. Apa? Ada yang namanya sekring, ya, sekring lebur itu, ataupun juga yang namanya MCB, ya, miniatur circuit breaker. Nah, pada bidang industri yang lainnya biasanya ditambah lagi ada yang namanya NH-fuse, ada namanya MCCB, ada namanya ELCB, ada namanya overload relay, dan seterusnya. Ini harus ada, ya, agar apa? Tidak menimbulkan kecelakaan. Jadi apabila ada kesalahan pada perlengkapan listrik, tidak berdampak pada pekerja, masyarakat, ataupun lingkungan. Ya. Selain itu, pada pemasangan instalasi listrik juga harus dipasang dan disusun agar pemeliharaannya dan pemeriksaannya dilakukan dengan aman. Jadi bukan berarti kita memasang prokes MCB karena industrinya berada di tepi sungai maka ditaruh di bagian paling luar, ya tidak. Karena apa? Nanti pemeliharaannya kalau ada masalah, kalau ada apakah MCB ini masih layak pakai atau tidak, pemeriksaan, nah kita terlalu sulit. Nah, ini tidak boleh. Harus dibuat sedemikian rupa agar aman ketika ada pemeliharaan maupun pemeriksaan. Seperti itu, ya. Baik tempat peletakannya pun juga harus diperhatikan. Ya. Nah, yang selanjutnya adalah bagian aktif perangkat listrik harus mendapat isolasi dan tahan lembab. Nah, aktif di sini dapat diartikan dia secara aktif mengalirkan arus listrik. Nah, karena mengalirkan arus listrik pasti cukup berbahaya kalau tidak diberikan isolasi. Isolasi di sini dalam artian agar arus listrik tidak kemana-mana. Jadi ada pembatasnya, isolator, ya. Dan tahan lembab. Karena apa? Kita tahu bahwasanya air pun juga bisa mempengaruhi perlengkapan listrik. Misal, kita menggunakan box panel dari besi kemudian dicat, tidak tahan lembab, catnya mengelupas, kemudian besi terkena dampak dari tegangan. Karena apa? Isolasinya buruk. Nah, bisa jadi ketika kita memegang box panel, maka yang terjadi adalah tadi ada electric shocking. Karena apa? Arus bocor. Rangka logam perlengkapan listrik yang bertegangan di atas 50 volt harus dibumikan sesuai dengan standar operasional prosedur, ya. Jadi termasuk rumah seharusnya ada grounding, ya. Jadi untuk pembumian atau earthing, ada industri-industri harus sesuai dengan SOP. Jadi apakah
untuk penanaman grounding maksimal 5 ohm dan seterusnya itu harus disesuaikan. Itu ada untuk apa? Kalau ada arus bocor, otomatis arus itu diteruskan ke tanah. Jadi tidak mengenai manusia. Nah, yang terakhir adalah perlengkapan listrik dengan daya di atas 1,5 kW harus menggunakan saklar dan dipasang dekat dengan peralatan. Jadi itulah fungsi saklar, baik saklar manual, ya, seperti lampu dan lain sebagainya, ataupun saklar otomatis, semi otomatis seperti kontaktor dan lain sebagainya. Jadi harus ada saklarnya. Nah, ini adalah aturan agar apa? Agar ketika terjadi masalah sewaktu-waktu bisa kita matikan tanpa harus menyentuh peralatan. Nah, selanjutnya adalah kita membahas mengenai petir. Pernah kan kalian melihat petir seperti yang tampak pada gambar seperti di samping? Nah, apa yang kamu pikirkan ketika melihat petir? Oh, takut. Oh, ada suara gemuruh. Oh, suara yang meledak-ledak dan seterusnya. Nah, sempat nggak sih kalian merasakan getaran listrik? Tidak, Pak. Soalnya lihatnya di televisi ya. Maksudnya yang dalam jarak dekat. Nah, mungkin, oh tidak, Pak. Terlalu jauh dan seterusnya. Nah, terkadang kita tuh secara tidak sengaja ada yang namanya tegangan, langkah, dan lain sebagainya. Karena tubuh kita mungkin basah karena biasanya petir disertai dengan hujan ya. Terkadang terasa. Meskipun tidak mematikan tapi terasa. Kalau jaraknya jauh sekali, kalau dekat ya sudah selesai kan gitu. Pernah ya? Nah, bagaimana sih sebenarnya petir itu? Kok ada dari langit yang tidak ada apa-apanya kok tiba-tiba ada petir, ada loncatan arus dan seterusnya. Nah, di sini saya mencoba untuk memaparkan bagaimana sih ada halilintar atau petir dari awan menuju bumi dan seterusnya. Yang pertama adalah adanya beda potensial antara awan dan bumi. Ya. Jadi karena ada gesekan, awan bergerak terus dan seterusnya. Di sana muatan negatif dan positif akan berkumpul di masing-masing sisi. Misalkan muatan negatif di sisi kiri, muatan positif di sisi kanan. Ya, karena tempat yang dapat bergerak adalah negatif ya, itu pelajaran kelas 1. Karena sudah penuh, maka akan terjadi pembuangan muatan, mohon maaf, itu bukan muatan positif, tapi muatan negatif dari awan ke bumi, ya, dari awan menuju bumi. Nah, jaraknya kan jauh, nah, karena itu setiap petir akan mencari tempat yang paling dekat dengan awan. Jadi kalau ada mungkin pohon kelapa ya yang disambar pohon kelapanya, ya bukan suket tepinya. Karena apa? Karena tadi pohon kelapa lebih tinggi kan gitu. Kalau ada gedung pencakar langit, ya pasti yang disambar gedungnya. Karena itu diperlukan yang namanya penangkap petir. Sebagai apa? Sebagai pengaman instalasi listrik pada suatu gedung, apalagi gedung tingkat ya, untuk meneruskan listrik dari awan menuju ke bumi tanpa adanya hambatan dan tidak terjadi ledakan atau kerugian. Itu yang terjadi. Kenapa kok menuju bumi? Karena bumi adalah tempat paling netral. Nah, di sini ada berbagai macam peralatan listrik. Ya. Jadi mengenai petir tadi seperti tadi, fungsinya sudah saya jelaskan. Yang selanjutnya adalah kita membahas mengenai peralatan listrik. Dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah penyimpan peralatan. Ya. Yang kedua adalah electric tester. Yang kemudian adalah peralatan tangan. Kemudian terakhir adalah alat ukur teknik. Nah, semua komponen ini digunakan agar apa? Pekerjaan kita lebih efektif dan efisien. Nah, yang pertama adalah penyimpan peralatan listrik. Fungsinya apa? Sebagai tempat menyimpan, namanya penyimpan ya. Nah, untuk apa? Agar terhindar dari kehilangan ataupun kerusakan alat. Kenapa? Karena ketika kita bekerja, terkadang pekerja itu tidak hanya satu. Kan seperti itu. Kalau kita tidak menggunakan alat masing-masing seperti yang tampak di gambar kiri ya, di situ ada tool bag-nya, maka kadang peralatan itu diambil si A, diambil si B. Terus
kemudian waktu mengembalikannya lupa, ataupun tertinggal di tempat pekerjaan, tidak ada pengecekan, akhirnya bingung. Nah, kalau ada toolbag, maka langsung dibagi. Setelah selesai, ditaruh di toolbagnya, tidak ditaruh di tempat yang lainnya. Seperti itu. Nah, untuk memudahkan membawa, diperlukan yang namanya toolbook. Ya, jadi agar semua peralatan dimasukkan jadi satu, bawa, selesai. Seperti itu. Dan ada tool ransel ketika kita mungkin ke pedalaman, membawa toolbook terlalu sulit, maka menggunakan tool ransel. Ada tool portable. Nah, ini adalah toolbox yang dapat dipindah-pindahkan, biasanya ada rodanya di bagian bawah. Ya, ada rodanya ataupun berbentuk seperti koper. Jadi penyimpanannya cukup besar, tapi tetap bisa dipindah-pindahkan. Nah, selanjutnya adalah berbagai peralatan ukur listrik. Difungsikan untuk apa? Mengetahui besaran listrik. Misal, ada avometer untuk mengetahui besaran listrik berupa ampere, volt, dan ohm. Ya, ada earth tester digunakan untuk mengetahui hambatan, bisa. Untuk melakukan commissioning, bisa. Ada test pen untuk mengetahui ada atau tidaknya arus listrik yang mengalir, ya, ada tegangannya apa enggak, dan gitu juga. Ada triple pass tester digunakan untuk mengetahui arah putar kalau arah listrik itu dihubungkan dengan motor listrik 3 pas. Ya. Jadi semuanya terdapat alat-alat masing-masing. Nah, ini salah satu contohnya, masih ada beberapa yang lainnya lagi, ya, misalkan time meter dan seterusnya. Oke. Nah, yang selanjutnya adalah peralatan tangan. Saya pikir setiap orang yang melakukan instalasi listrik pasti membutuhkan peralatan tangan. Untuk apa? Bisa, misalnya obeng untuk memasang skrup atau baut pada panel atau peralatan listrik yang lainnya. Fittingan mungkin, kotak-kotak mungkin, dan seterusnya. Ada tang untuk memotong kabel, untuk membentuk kabel, dan seterusnya. Ada pengupas untuk mempercepat melakukan pengupasan pada kabel. Ada palu, memasang pipa atau peralatan yang lainnya. Jadi terdapat meskipun peralatan tangan di sini biasanya ada yang namanya terkadang dibantu yang namanya power tool. Power tool apa? Misalkan bor, ya. Kemudian gergaji, listrik, dan lain sebagainya. Jadi peralatan-peralatan seperti ini juga sangat digunakan dalam instalasi listrik. Yang jelas, setiap peralatan pasti ada standarnya masing-masing. Misalkan, untuk listrik, maka peralatan tangan biasanya pegangannya menggunakan karet, bukan logam. Nah, seperti itu. Ya. Untuk apa? Menghindari adanya tegangan atau arus bocor. Nah, peralatan ukur teknik. Nah, di sini ada water pass, salah satunya. Ya, terkadang ada lagi yang lainnya juga dimanfaatkan untuk membuat pemasangan sel listrik agar rapi dan nyaman. Jadi goalnya pemasangan sel listrik itu tidak hanya ini jalan, tidak, tapi juga kerapian, keandalan, dan seterusnya. Itu penting dalam pasang, ya. Jadi seperti itu. Mungkin untuk material listrik, ya, dan pemasangan pembumian atau penangkap petir akan dilanjutkan pada pertemuan selanjutnya, ya. Jangan lupa silahkan dikerjakan evaluasi yang saya berikan di Google Classroom dengan jujur dan sungguh-sungguh. Seperti itu, ya. Sekian instalasi tenaga listrik kali ini. Saya Siko Agustian, terima kasih. Baiklah pelajar Skapsa, demikian materi hari ini. Untuk tugas, silahkan dikumpulkan di Google Classroom. Jangan lupa berikan like dan komen kalian untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya kalian tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video kita bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa bisa. Sekolah berbudaya industri, berkarakter wirausaha, menjadi idola sekediri raya.